Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang metode simpleks minimasi dengan anggota kelompok yang pertama Hening Puji Lestari, yang kedua Lila Restian Damayanti, yang ketiga Tanti Ardianawati, yang keempat Kasmawati. Materi pertama akan dibawakan oleh Kasmawati. Metode simpleks kasus minimasi. A. Metode simpleks permasalahan minimasi. Kasus minimasi dalam metode simpleks pada dasarnya memiliki langkah pengerjaan yang mirip dengan metode simpleks maksimasi. Hanya saja antara metode simpleks minimasi dan maksimasi memiliki perbedaan asumsi yang saling bertolak belakang. Perbedaan kasus maksimasi dan kasus minimasi sebagai berikut. Pertama, pada kasus maksimum, pengambilan kolom kunci dilihat dari nilai pada baris Z yang paling negatif. Sedangkan pada kasus minimum, pengambilan kolom kunci dilihat dari nilai Z yang paling positif. Yang kedua, tabel optimal. Pada kasus maksimum, tabel dikatakan sudah optimum jika nilai pada baris Z sudah bernilai positif atau 0. Sedangkan pada kasus minimasi, tabel dikatakan sudah optimal jika nilai pada baris Z sudah bernilai negatif atau 0. Dalam permasalahan minimasi, kita biasanya menemukan tanda lebih daripada fungsi kendala. Namun, tidak menutup kemungkinan fungsi kendala mempunyai tanda sama dengan. Fungsi kendala dengan tanda lebih dari berarti kita dapat menggunakan sumber daya lebih dari yang tersedia. Untuk menyatakan kelebihan sumber daya yang digunakan dari yang tersedia ini, maka kita harus mengurangi kendala tersebut dengan surplus variabel dan ditambah artikal variabel. Untuk tanda sama dengan hanya ditambah artikel variabel. Surplus variabel ini sering disebut sebagai slack variabel yang negatif. Karena pada kendala terdapat artikel variabel, maka pada fungsi tujuan ditambahkan min M untuk permasalahan maksimum serta koefisien positif M yang permasalahan minimasi. Pada fungsi kendala tanda kurang dari, kita harus menambahkan slack variabel yang menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada departemen tersebut. Hal ini karena ada kemungkinan kapasitas yang tersedia tidak semuanya digunakan dalam proses produksi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Lila Restian Damayanti. Contoh soal beserta penjelasan langkah-langkah penyelesaian. Kasus pertama, menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Misalkan fungsi tujuannya itu minimumkan Z sama dengan 40X1 ditambah 80X2. Fungsi kendalanya, yang pertama X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 4, yang kedua X1 ditambah 3X2 lebih dari sama dengan 6, yang ketiga X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar. Bentuk standar merupakan bentuk baku simpleks. Untuk mengubah fungsi umum ke bentuk baku simpleks dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, minimum Z sama dengan maksimum negatif Z. Yang pertama, mengalihkan seluruh fungsi tujuan dengan min 1. Kedua, menyelesaikan hampir seperti kasus maksimasi. Yang ketiga, memindahkan ke ruas kiri agar bentuk sama dengan dan mengurangkan fungsi kendala dengan variabel surplus. Maka bentuknya akan menjadi seperti berikut. Min Z ditambah 40X1 tambah 80X2 sama dengan 0.
X1 ditambah X2 min X3 sama dengan 4, X1 ditambah 3X2 min X4 sama dengan 6. Pada kasus maksimasi kurang lebih sama dengan fungsi kendala ditambah dengan satu variabel slang. Sedangkan pada kasus minimasi lebih dari sama dengan yang penyelesaiannya menggunakan kasus maksimasi, fungsi kendala dikurang dengan variabel surplus. Yang ketiga, membuat tabel simplex awal. Langkah membuat tabel simplex yang pertama menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Yang kedua, kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling positif. Yang ketiga, baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Yang keempat, menentukan nilai indeks. Nilai indeks itu didapat dari nilai kanan atau solusi dibagi dengan kolom kunci. Yang kelima, menentukan nilai elemen sel, yakni perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Yang keenam, variabel basis merupakan kolom yang diisi dengan variabel yang di kolomnya memuat koefisien seperti kolom identitas. Terdapat tabel simplex awal, yaitu dengan X1-nya, Z-nya min 1, X1-nya 40, X2-nya 80, X3-nya tadi 0, X4-nya 0, solusinya 0. Yang kedua, Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya min 1, X4-nya 0, solusinya 4, indeksnya 4. Yang ketiga, Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 3, X3-nya 0, X4-nya min 1, solusinya 6, indeksnya 2. Tadi angka kunci itu dilihat dari baris kunci dilihat dari angka kunci yang paling angka kunci itu terdapat dari nilai X2 yang paling besar. Nilai indeks yang paling besar. Jadi indeksnya itu solusi yang paling besar 6 dibagi dengan 3, yaitu 2. Keterangannya yang pertama, variabel basisnya yang warna kuning tadi, kedua kolom kuncinya ungu, nilai indeksnya tadi yang hijau, kolom hijau dibagi dengan kolom ungu. Baris pertama dapat 0 dibagi 80, tidak terdefinisi. Yang kedua, baris kedua 4 dibagi 1, 4. Yang ketiga, baris ketiga 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka baris kuncinya adalah semua baris nomor indeks 2, yang paling kecil. Yang kedua, melakukan iterasi. Iterasi merupakan tahap perhitungan di mana nilai dalam perhitungan tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Fungsi tujuan Z dikatakan telah minimum jika tidak terdapat lagi nilai positif pada baris Z, artinya baris Z harus negatif. Langkah pengerjaannya itu kita melakukan OBE agar nilai 3 ini berubah menjadi 1 dengan yang di atasnya 1 dengan 80 berubah menjadi 0. Bisa dilihat ya teman-teman, kita melakukan merubah 3 menjadi 0 dengan 3 menjadi 1 dengan angka yang di atasnya itu menjadi 0 dilakukan dengan OBE. Sampai terdapat variabel basic. Tabel variabel basic akan dijelaskan oleh Tanti. Mengidentifikasi nilai variabel basic. Nilai variabel basic yang didapatkan adalah pada X2 dan X3. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian dimasukkan ke tabel literasi 1.
Nah, kemudian mengidentifikasi variabel basic lagi. Nilai variabel basic yang didapatkan adalah pada X1 dan X2 dapat dilihat pada tabel berikut pada tabel literasi 2. Kemudian syarat minimasi adalah semua nilai pada baris Z bernilai negatif. Maka pada baris Z dikalikan dengan min 1 yang dituliskan pada tabel literasi akhir. Dapat dilihat ya teman-teman. Nah, terlihat bahwa semua nilai pada baris Z telah bernilai negatif untuk kolom X1, X2, X3, dan X4. Nilai Z telah mencapai optimum dengan nilai sebesar 200 pada X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 1. Kemudian kita menggunakan aplikasi Lindo. Yang pertama, menuliskan fungsi kendala dan fungsi tujuan pada aplikasi Lindo dengan format min 40x1 ditambah 80x2. Rumus ST atau subjektu x1 ditambah x2 sama dengan 4, x1 ditambah 3x2 sama dengan 6, x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0. Dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di sini kan ada tulisan ini yang kita sudah jelaskan di awal, kemudian diketik END, lalu di Ctrl S. Maka hasilnya akan seperti ini. Terbukti bahwa perhitungan manual dan menggunakan aplikasi Lindo menghasilkan nilai Z yang sama, yakni nilai Z mencapai optimum dengan nilai sebesar 200 pada X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 1. Kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Hening. Baik, untuk kasus yang kedua itu ada sebuah kasus ya. Yang pertama itu tentang mebel kayu akan memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memakan waktu lebih dari 60 jam, sedangkan proses finishing memakan waktu lebih dari 48 jam. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing, sedangkan satu kursi membutuhkan waktu 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Harga tiap meja adalah $8 dan tiap kursi adalah $6. Berapakah keuntungan paling kecil yang diperoleh mebel kayu tersebut? Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita bentuk dulu ke model matematikanya. Di sini ada tabelnya. Yang pertama ada meja yang memerlukan waktu 4 jam, kemudian kursi memerlukan waktu 2 jam. Kemudian untuk meja proses finishing-nya itu memakan waktu 2 jam, untuk kursi memakan waktu 4 jam. Sehingga kita bisa tahu ya fungsi tujuannya di sini itu adalah Z sama dengan 8x1 ditambah 6x2. Sedangkan fungsi kendalanya adalah 4x1 ditambah 2x2 lebih dari sama dengan 60. Kemudian 2x1 ditambah 4x2 lebih dari sama dengan 48. Di sini lebih dari karena tadi sudah dijelaskan ya bahwa proses perakitan di sini memakan waktu lebih dari 60 jam. Maka yang untuk variabel x1-nya ini kita misalkan meja, untuk variabel x2-nya ini adalah kursi. Kemudian kita ubah ke bentuk standarnya dengan memaksimumkan min Z. Maka didapatkan min 8x1 dikurang 6x2 ditambah ini adalah variabel M. Ya, dan di sini M-nya itu kita gantikan dengan bilangan. Nah, bilangannya di sini saya menggunakan 0 supaya memudahkan perhitungan. Jadi ditambah 0x3, ditambah 0x4, ditambah 0x5, ditambah ini ada 0x6 ya, maaf teman-teman. Kemudian yang kedua itu 4x1 ditambah 2x2 dikurang variabel surplusnya yaitu x3, kemudian ditambah variabel selengnya yaitu x5 sama dengan 60. Untuk fungsi kendala untuk bentuk yang ketiga ini 2x1 ditambah 4x2 dikurang variabel surplusnya yaitu x4, kemudian ditambah dengan variabel selengnya yaitu x6 sama dengan 48. Kemudian ini adalah bentuk tabel iterasi awalnya ya teman-teman.
Mungkin sedikit berbeda dengan tabel awal yang di kasus pertama, tapi untuk mendapatkannya tetap sama. Di sini ada nilai X-nya, kita tinggal masukkan aja ke tabel iterasi yang tadi X1-nya 4, kemudian X1-nya juga 2, kemudian 2 kita tinggal substitusikan aja. Kemudian nilai Z-nya di sini itu kita lihat dari nilai X5-nya. X5-nya di sini 0. Jadi kita tulis di sini 0. Kemudian X6-nya di sini juga 0. Jadi kita tulis di sini 0. Kenapa di sini saya menulis X5 dan X6? Kita tahu ya bahwa nilai Z-nya itu bentuknya itu 1, 0, 0 ya. Kita lihat. Kemudian X5-nya ini kita lihat bentuknya ini ada 1, kemudian 1, 0, kemudian X6-nya ini 0, 1. Jadi kita jadikan sebagai variabel basicnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai CJ-nya ini, perhitungannya yaitu nilai X1 yang 4 ini, kita kalikan dengan 0, 0 dari Z ini. Kemudian kita tambahkan dengan nilai X1 yang 2 ini, dikali dengan 0. Jadi 4 dikali 0, ditambah 2 kali 0, sama dengan 0. Kemudian nilai ZJ-nya ini, nilai CJ yang 0 ini kita kalikan dengan nilai maksimum min Z, yaitu min 8 ini ya. Maaf, kita kurangkan. Jadi 0 dikurang dengan nilai negatif 8. Hasilnya adalah 8. Begitu juga dengan baris ZJ ini, cara pengerjaannya sama. Yang CJ juga cara pengerjaannya sama. Setelah didapatkan nilai ZJ-nya ini, kita mendapatkan nilai Z yang paling maksimum. Untuk di sini kita nilai Z paling maksimum antara 8, 6, 0, 0, kita ketahui bahwa nilai maksimumnya itu ada 8. Maka yang diambil adalah kolom X1 ini, kita ambil. Untuk solusinya, tinggal kita bagi ya, solusinya 60, maka kita bagi dengan 4, hasilnya ada 15. Kemudian solusi yang 48 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 24. Di antara kedua indeks ini, yang nilainya paling kecil adalah 15. Maka bisa kita ibaratkan untuk menarik garis, ya, garis baris kuncinya, dia maka akan berpotongan di nilai 4-nya. Otomatis yang kita harus ubah adalah nilai 4-nya ini kita ubah jadi 1, kemudian 2 ini kita ubah jadi 0. Ini untuk rumusnya ya, perhitungannya sama, ini menggunakan baris elementer, cuman modelnya saja yang berbeda. Kemudian didapatkan lagi, setelah kita menggunakan perhitungan tadi, kita substitusikan lagi ke tabel iterasi 2. Kemudian nilai Z-nya kita yang berubah adalah X6-nya ya. X6-nya ini satunya awalnya tadi di X5, sekarang pindah ke X6. Kita tulis X6-nya di sini. Untuk cara pengerjaannya juga sama seperti tabel iterasi yang awal tadi. Kita lihat di sini nilai indeksnya ada 7,5 dan 6, maka yang paling kecil adalah 6. Untuk ZJ-nya yang paling besar, itu ada 2 kolom ya, antara X2 dan X3. Cuman di sini saya menggunakan X2. Jadi nanti dia akan berpotongan di nilai 3. Maka 3-nya ini yang harus kita ubah menjadi 1, kemudian setengahnya kita ubah menjadi 0. Ini untuk perhitungannya. Kemudian setelah melakukan perhitungan tadi, kita substitusi lagi ke tabel iterasi yang 2. Caranya juga sama seperti yang tabel iterasi awal tadi, kita cari CJ-nya, cari ZJ-nya dengan rumus. Kemudian kita melakukan melihat juga solusinya. Karena di sini kita lihat ya, karena di ZJ-nya di sini sudah bernilai, X1 sudah bernilai 0, kemudian X2 juga sudah bernilai 0. Kolom setelahnya X3 dan X4 ini bernilai positif, X5 dan X6 bernilai negatif. Kalau kita lihat di sini ada pengulangan nilai ya, 5/3 untuk X3, untuk kolom X3, kemudian negatif 5/3 untuk kolom X5. Perhatikan baris yang warna kuning. Terlihat bahwa kolom X1 dan X2 pada baris ZJ telah bernilai 0. Kolom setelahnya yakni X3 dan X4 bernilai positif. Serta kolom setelahnya yakni X5 dan X6 merupakan bentuk pengulangan dari kolom sebelumnya, hanya saja berbeda tanda. Nah, untuk syarat minimasi, semua nilai pada baris Z ini harus bernilai negatif.
maka pada baris ZC dan kolom Z dikalikan dengan negatif 1 yang dituliskan pada tabel iterasi akhir. Ini yang kolom ZZ-nya kita kalikan dengan negatif 1, maka berubah menjadi negatif 5/3, kemudian negatif 2/3, 5/3, 2/3. Untuk solusinya sendiri, ini ya, untuk solusinya sendiri itu nilai 8, kita tinggal substitusikan solusi yang didapatkan. Di sini untuk X1 solusinya adalah 12, X2 itu solusinya adalah 6. Jadi kita substitusikan tinggal 8 dikali dengan 12 ditambah 6 dikali dengan 6. Hasilnya yaitu 96 ditambah 36 yaitu 132. Yang terjadi pada X1 atau solusinya sama dengan 12 dan sama dengan 6. Jika menggunakan Nindo, prosesnya juga sama seperti kasus yang pertama. Kita tuliskan formatnya, minimum, terus fungsi tujuannya, kemudian masukkan ST atau subject to, tuliskan fungsi kendalanya. Jangan lupa untuk menuliskan X1 lebih dari sama dengan 0, dan X2 lebih dari sama dengan 0, kemudian ketikkan N. Setelahnya kita bisa tekan terus yang tulisan solve atau Ctrl F. Maka akan didapatkan hasilnya ya. Di sini fungsi mencapai optimum pada nilai 132. Kemudian solusi untuk X1-nya adalah 12, solusi untuk X2-nya adalah 6. Untuk min 1,6 dan min 0,6 itu ada di sini ya. Jadi solusinya X1 adalah 12, kemudian solusi untuk X2 adalah 6. Min 1,6 kita bisa lihat ini berarti kolom X3, min 0,6 ini adalah kolom X4. Jadi terbukti ya bahwa perhitungan manual dan menggunakan aplikasi Lindo itu menghasilkan nilai Z yang sama, yakni nilai Z mencapai optimum dengan nilai sebesar 132 pada X1 sama dengan 12 dan X2 sama dengan 6. Jadi keuntungan minimum yang diperoleh mebel kayu adalah $132. Untuk pertanyaan boleh ditanyakan sekarang bila teman-teman ada yang belum dimengerti. Untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Apakah tidak ada yang ingin ditanyakan, teman-teman?
Ayo silakan dari yang lain mau menanggapi, mau bertanya. Apakah tidak ada yang ingin bertanya, teman-teman? Teman-teman, jika tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasi pagi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih ya. Saya ambil alih dulu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Kita cek kehadiran ya. Yang aktif mohon ketik hadir di kolom chat sekarang. Oke, sembari menunggu yang lain. Coba buka di simulasi program di Lindo. Baik, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang simulasikan untuk satu kasus yang kasusnya sama dengan yang kasus maksimasi. Berarti ambil dari kasus yang kelompok kami punya. Ya, yang maksimasi.
Oh iya Pak, baik Pak. Untuk kasus maksimasi, tulisnya kita ketikkan max, kemudian fungsi tujuannya, misalkan 40x1 ditambah dengan 80x2. Kemudian tuliskan ST atau subject to. Di sini saya pakai ST. Kemudian menuliskan fungsi kendalanya x1 ditambah dengan x2 kurang dari sama dengan 4. Kemudian x1 ditambah dengan 3x2 kurang dari sama dengan 6, dengan x1 lebih dari sama dengan 0, dan x2 lebih dari sama dengan 0. Dan tekan yes, close. Hasilnya sudah terlihat, Pak. Oke, di sini kita bisa lihat ya, yang kelompok yang sebelumnya ini kasusnya maksimasi. Nah, jadi kita situ sudah lihat dia punya program yang disimulasikan oleh kelompok 2 bahwa secara eksplisit ditampilkan hasil yang maksimum gitu. Nah, nanti setelah ini coba disimulasikan lagi, kita rubah tandanya saja untuk kasus yang minimum gitu, minimum. Nanti kita lihat perbedaannya gitu. Jadi ambil yang kasus maksimum, lalu ambil kasus minimum, lalu disimulasikan. Apa perbedaannya? Bisa buka lembar kerja baru di Lindonya? Ya, Pak. Baru, yang baru. Yang ini ditinggal saja ini. Oke. Itu yang kasus minimum, akan diambil kasusnya. Yang contoh tadi juga boleh. Ya, Pak. Minimum 4. Kalau dari contoh yang tadi, maaf Pak, ini hasilnya yang untuk kasus minimasi. Ini optimum ini. Coba ke bawah. Dia 2 lembar kerja ini. Atau kamu buka program yang minimum tadi, yang kamu presentasikan. Kita lihat bedanya aja.
Yang PPT berarti, Pak? Ya, yang di PPT saja. Ini yang minimum ya. Ya, Pak, ini hasil kerja kami di PPT. Oke. Nanti bisa dilihat yang untuk yang kelompok 1 dengan yang kelompok 2. Jadi di mana bedanya sebenarnya, di mana perubahannya itu bisa dibandingkan. Nah, maksud saya kalian bisa lakukan itu nanti kolaborasi dengan kelompok 1. Jadi untuk menentukan apa perbedaannya sebenarnya di dalam program kasus maksimasi dan program kasus minimasi, ya. Karena penting kita bisa membedakan gitu. Jangan sampai kemudian kita tidak paham apa yang kemudian program mau dan apa yang program hasilkan. Gitu. Nah, nanti bisa dicoba lagi dengan GeoGebra misalkan. Gitu. Nanti bisa dipakai garis lidik, bisa dipakai kurvanya. Jadi lebih banyak referensi yang kita bisa buktikan gitu dalam aplikasi simulasi, ya, dalam aplikasi simulasi. Terus bagaimana jika seandainya lebih banyak lagi variabel misalkan? Oh, itu lebih mudah lagi gitu. Jadi ketika disimulasikan aplikasi Lindo ini, dia otomatis langsung keluar hasilnya gitu. Nah, tapi kita tidak hanya sampai di situ. Itu kita sebagai mahasiswa juga harus tahu cara manualnya. Itu ya, kenapa bisa sampai muncul hasil ini gitu. Ya. Sampai bisa muncul hasil ini. Itu ada perhitungannya juga gitu. Tapi dalam kasus-kasus yang tentu sederhana, kalau hanya 3 variabel, 4 variabel bisa dikerjakan gitu. Tetapi kalau yang melibatkan banyak variabel, kita harus menggunakan aplikasi simulasi begitu. Nah, ini sebenarnya banyak bisa didiskusikan di sini terkait dengan nilainya, ya, terkait dengan nilainya dan solusi minimumnya itu dalam kasus minimum tentunya. Terus kita juga bisa diskusikan tentang slack-nya, ya, perubahan slack, variabel slack. Itu koefisiennya nanti bisa dilihat juga di program ini, gitu. Nah, artinya banyak sekali yang bisa kita diskusikan, ya. Nah, harapan saya sih banyak dari kelompok-kelompok lain karena selain nilai presentasi dari kelompok, nilai diskusi, nilai tanya jawab itu juga ada. Gitu. Yang kemarin sudah bertanya itu ada nilainya. Gitu. Nanti saya tunjukkan di akhir lah. Yang sudah bertanya nanti di akhir presentasi kita di kelompok. Yang terakhir, ya, mudah-mudahan tidak ada kendala kita sampai di materi terakhir. Begitu. Untuk yang teknik M, ya, untuk yang kelompok berikutnya ini lebih kompleks, tidak ada keterkaitan sebenarnya, tidak ada keterkaitan dengan kelompok 1 dan kelompok 2, akan tetapi cara dan metodenya hampir mirip itu.
Nah, teknik M ini sedikit dimodifikasi sebenarnya. Gitu. Jadi ada variabel M yang kemudian dimasukkan ke dalam untuk mencari nilai yang menjadi kendala. Ya. Bisa dikatakan itu sebagai koefisien kendala. Gitu. Karena dia yang akan menentukan. Itu makanya disebut variabel M. Ditambahkan. Tapi kurang lebih perhitungannya sama dengan yang sebelumnya, kelompok sebelumnya. Dan di sini lebih kental tentang operasi baris elementer. Gitu. Itu secara manualnya. Tapi nanti secara program tetap sama. Dia punya sintaks programnya. Itu. Oke, mungkin begitu. Dari kelompok lain, jika ada tanggapan, mungkin waktu kita diskusi. Silakan. Kalau di presentasi tadi berapa contoh kasusnya? 2 contoh, Pak. Oke, coba dilihatkan contoh yang kasus pertama. Untuk contoh pertama ini, Pak. Kami punya kasus yang pertama. Oke. Kasus kedua. Kasus kedua. Yang ini, Pak, kasus keduanya. Oke, ya. Terus kedua di model matematikanya bagaimana? Model tis. Iya. Oke. Nanti materinya ikut dikirim, dilampirkan di email ya. Baik, Pak. Nanti saya nilai dia punya materi. Komposisi materinya seperti apa. Baik, Pak. Oke, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, atau ada yang mau ada yang sudah buat program apa namanya GeoGebra? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kemarin kan kita sudah bikin videonya, Pak. Kalau di-upload di YouTube nggak apa-apa ya, Pak? Video Presentasinya. Kan kemarin kita punya yang presentasi, saat presentasi hilang. Kita sudah presentasi ulang, berarti kita unggah di YouTube nggak apa-apa, Pak? di Google Drive saja. Oh, Google Drive aja ya, Pak? Ya, nanti dikirim ke saya. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Sama dengan yang ini ya. Ya, Sama Pak. dengan yang rekaman yang ini nanti di apa namanya?
di upload ke Google Drive, karena Google Drive itu dia mampu menampung video yang besar, dan nanti link video itu di share ke saya gitu. Baik, Pak. Apa namanya, dia punya pengaturan privasi di Google Drive nanti dibuka. Itu biasanya tidak dibuka itu biasanya. Jadi kita yang orang lain kita nggak bisa akses. Itu nanti privasinya dibuka aja. Begitu. Siap, Pak. Karena saya belum nonton yang kelompok 1 punya ya. Nanti dia punya apa namanya, presentasi seperti apa untuk yang simulasinya. Begitu. Ada lagi? Selamat pagi Pak, izin bertanya untuk kelompok 2 yang Ya, silakan. presentasi. Mungkin kelompok 2 bisa share screen lagi ya bagian yang contoh 2-nya di kasus 2-nya. Ya di sini di model matematikanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Galiver dari kelompok 4. Di sini saya mau bertanya, di situ kan dalam model matematikanya ada bentuk standar di situ, untuk tiap fungsi kendala kan dikurangkan dengan variabel slang dan ditambahkan dengan variabel surplus. Nah, pada fungsi kendala pertama dan kedua kan variabel slang dan surplusnya itu berbeda. Kalau fungsi kendala pertama kan slangnya itu min X3, sedangkan surplusnya X5. Dan yang kedua itu min X4 dan surplusnya X6. Nah, yang saya ingin tanyakan, untuk menentukan variabel slang dan surplusnya itu apakah ada persyaratan tertentu? Karena di sini kan variabelnya kan berbeda. Untuk yang satu, kendala yang pertama menggunakan X3 dan X5, sedangkan kendala kedua X4 dan X6. Kalau misalnya dibalik begitu, apakah bisa atau tidak? Baik ya, untuk Saudara Galiver, mungkin kita bisa lihat dari fungsi kendalanya. Ini kan yang pertama 4x1 ditambah 2x2. Nah, ini dikurang dengan variabel surplus, kemudian ditambah variabel slang. Untuk ketentuannya, mungkin penulisannya itu ditulis dari fungsi kendala yang pertama ya. Tulis dulu dari fungsi kendala itu dikurang dengan variabel surplus, yaitu x3. Kemudian yang fungsi kendala yang kedua ini kemudian dikurang dengan variabel surplus, yaitu x4. Terus balik lagi ke fungsi kendala yang pertama ditambah x5. Lanjut ke fungsi kendala yang kedua ditambah x6. Setelah penulisan di fungsi kendala, langsung masuk ke fungsi tujuan, yaitu ini sebenarnya 0 ini mx3 ditambah mx4 ditambah mx5 ditambah mx6. Cuman m ini kan nilai bilangan. Nah, di sini kami menggunakan 0 supaya memudahkan dalam perhitungan. Untuk ketentuannya ya mungkin seperti itu, Galiver, ditulis dulu dari fungsi kendala yang pertama, variabel surplusnya, kemudian fungsi kendala yang kedua, variabel surplusnya, kemudian balik lagi ke fungsi kendala yang pertama ditambah dengan variabel slang, lalu ke fungsi kendala yang kedua ditambah dengan variabel slang. Saya rasa seperti itu, Galiver. Berarti untuk variabel slang dan surplusnya itu nanti berurutan ya? Jadi dari X3, X4, X5, X6. Dari dua soal yang kami buat atau enggak dari soal-soal yang sudah kami coba kerjakan, ditulis berurutan supaya memudahkan dalam perhitungan. Oh iya, makasih. Ya. Oke, ada lagi?
Jadi yang ditanyakan tadi itu kriteria Slack. Itu di awal penjelasan yang pertemuan kita yang pertama kalau tidak salah itu sudah ada penjelasan terkait dengan Slack. Tapi kurang lebih memang variabel Slack dia harus memenuhi kriteria yang dimau oleh dia punya fungsi tujuan maupun fungsi kendala itu. Nah sebenarnya kalau dilihat sebenarnya apa apa variabel Slack di dalam kasus itu. Nah itu kan itu yang harus kita perlihatkan sebenarnya. Jadi ketika kita membaca suatu kasus sebelum masuk ke modelan, nah itu kita harus bisa mendeskripsikan Slack-nya, apa Slack-nya yang kemudian mau dicari, gitu. Apa yang mau ditambahkan, itu sudah kelihatan sebenarnya ketika kita membaca kasusnya. Lalu oh ini ternyata kasus ini maunya seperti ini, ya. Dia mendeskripsikan variabel-variabelnya. Lalu oh Slack-nya butuh ini, kayaknya dia butuh ini. Gitu. Nah itu nanti lalu dimasukkan ke dalam pemodelan matematikanya. Gitu. Itu terkait dengan Slack. Nanti di teknik M yang kelompok 3 itu lebih bagus lagi karena nanti apa yang menyebabkan M ini muncul. Gitu. Itu bisa dilihat dari kasus-kasusnya. Makanya saya sarankan untuk setiap kelompok membuat contoh soal yang berawal dari kasus gitu. Supaya nanti kita tahu oh ternyata kasusnya seperti ini, maunya kasus ini begini. Gitu. Itu harus disampaikan gitu. Jadi bukan hanya kasus lalu pemodelannya seperti ini, Slack-nya ini gitu. Jadi memang harus diperjelas apa maunya sebenarnya dari kasus yang disampaikan. Jadi bukan hanya model matematika saja, tiba-tiba muncul model matematika misalkan, tapi dimulai dari kasus. Begitu ya. Ini kelompok 2 sudah bagus, sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nanti kelompok lain bisa memberikan saran masukan untuk dia punya materi, terus dia punya presentasi, dia disampaikan saja di kelompok berikutnya yang mau maju. Begitu. Oke, begitu. Absen jangan lupa absen diisi. Karena saya rekap yang sebelumnya itu sepertinya tidak lengkap sepertinya. Tapi itu yang nanti menjadi bukti di jurusan. Jadi yang nggak isi ya bahaya. Itu namanya nggak ada nanti. Nanti direkap oleh jurusan. Begitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kurang lebih sudah 15 menit kita diskusi. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait resum kelompok 2 berarti tidak membuat resum, Pak. Bagaimana? Untuk resumnya kelompok yang presentasi tidak membuat resum, Pak. Ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Untuk absen minggu kemarin, Pak. Bagaimana? Kan, minggu kemarin saya hadir. Cuma saya ini, Pak, buka linknya itu nggak bisa, Pak. Dia terputar terus sampai kita selesai
Perkuliahan tuh tetap begitu terus, Pak. Jadi bagaimana? Nanti saya lihat dulu dia punya rekapan mahasiswanya siapa-siapa saja yang sudah absen. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi diisi absennya yang sekarang, tanda tangannya jangan lupa, semuanya diisi. Terus nanti untuk resume, untuk yang kelompok lain dikirim di email segera mungkin. Jadi buat resumenya bisa menggunakan contoh lain misalkan, atau bisa menggunakan simulasi lain, nanti saya lihat itu lebih bagus lagi. Jadi tidak copy paste dari kelompok yang sudah presentasi, tapi dikembangkan gitu. Dikembangkan itu lebih bagus lagi. Karena materi-materi yang kalian kirim itu nanti dijadikan satu, saya jadikan satu. Nah, dari situlah ujian itu dilakukan. Belajar dari situ. Begitu ya. Ada lagi? Sebelum kita akhiri. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Kita jam 10 ada pertemuan lagi. Kita pindah room. Silakan yang mau lanjutkan dengan aktivitas lain. Persiapkan untuk yang kelompok 3, kelompok teknik M. Persiapkan sebaik mungkin. Sehingga nilainya presentasi bisa bagus. Gitu. Oke, demikian pertemuan kita. Sukses selalu. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Izin live ya. Iya, Pak.